Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azal Sidki dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Audio Jungle. dengan nomor NIM 187205528. Saya di sini membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Internasional. Baik, di sini langsung masuk ke materi kebijakan perdagangan internasional dengan dosen pengampu Bapak Amar Rosadi SMMM. Audio Jungle. Baik, yang pertama itu pengertian. Kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Perdagangan internasional harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang matang, karena hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebab itulah diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional, kebijakan perdagangan bebas, dan kebijakan perdagangan proteksionis. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan dan menghilangkan seluruh rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut yang kedua, kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan proteksionis adalah sebuah kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing yang beredar di dalam negeri. Macam-macam kebijakan perdagangan proteksionis. Yang pertama, kebijakan kuota. Yang kedua, penetapan tarif atau biaya masuk. Yang ketiga, kebijakan penentuan subsidi. Dan yang keempat, conclusion. Yang pertama, kebijakan kuota. Kebijakan kuota adalah suatu kebijakan yang membatasi jumlah keluar masuknya barang pada suatu negara dan negara lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kebijakan ini mengatur kebijakan impor. Berikut yang kedua, penetapan tarif atau biaya masuk. Kebijakan penetapan tarif adalah suatu kebijakan yang menentukan biaya impor tinggi terhadap barang impor yang bertujuan ketika barang tersebut masuk dalam negeri akan lebih mahal. Yang ketiga, kebijakan penentuan subsidi. Kebijakan subsidi merupakan suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap industri dalam negeri yang tenaga ahli yang berbentuk modal seperti mesin, keringanan pajak, tenaga ahli, peralatan, pengembalian pajak, kredit, juga subsidi yang dapat menambah konsumsi dalam negeri dan menjual dengan harga yang murah. Yang terakhir, conclusion. Premi bisa diartikan sebagai hadiah atau penambahan dana yang berupa uang dan diberikan kepada produsen yang sukses dalam mencapai target produksi yang sudah ditentukan pemerintah dengan kuantitas dan kualitas yang tertinggi. Berikutnya, diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda antar negara atau dua pasar yang berbeda atau yang sama. Tujuannya adalah untuk mengawasi harga jual dan beli sehingga bisa diketahui elastisitas permintaan dan memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain juga bisa menekan negara tertentu agar menurunkan harga. Larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk melarang kegiatan ekspor yang tidak dilandasi berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kebijakan model ini hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Berikutnya, larangan impor. Kebijakan impor ini merupakan kebijakan pemerintah yang diambil sebagai pelindung industri kecil yang baru dalam negeri atau bisa juga untuk menghemat devisa. Yang terakhir, politik dumping. Kebijakan ini merupakan kebijakan diskriminasi harga secara internasional dengan cara menentukan harga lebih rendah untuk barang luar negeri dan harga lebih murah untuk penjualan dalam negeri. Tujuannya adalah untuk memperluas dan menguasai pasar dengan mudah. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang pertama itu autarki, menuju untuk melakukan kesejahteraan. Yang ketiga, proteksi,
Yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Dan yang terakhir, pembangunan ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi pada hari ini. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.